nelayan pertanian panen yang meskipun pemanfaatan lahan kecil pekarangan bisa macam-macam. dapat sekaligus menunjukkan Tipe 21 ini Coba kalau setiap sekolah anak-anaknya makan sayur, nggak akan rusak tuh sekarang. Ya. Inilah yang kami coba ini membuat ini konsep Pak, yang bisa ditanam mengoptimalkan, ibaratnya adalah tipe 21, lahannya mungkin 3 kali 5, seperti ini Bapak bisa. Tiap hari makan sayur. Ada jeruknya, ada sayuran. Jadi Porsinya, Bapak. orang Sunda itu akan awet muda karena tiap hari makan daun muda. Ini, kangkung itu jorok loh Pak. Kangkung itu singkatan yang jorok, ya kan? Kangkung, ya kan? Nu dihandap ngangkang, nu dulur ngungkung. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ayo. Ini yang punya rumah tipe 45 lebih-lebih lagi nih bisa punya ini Pak. luas Pak. Ada jeruknya boleh sebelah kanan, Bapak ada jeruk. jeruk untuk diperas. Oh, ya Bapak, silakan di sebelahnya menerapkan seperti ini Pak. Kenapa? Oh, jeruknya koneng. Karena koneng lagi akur sama yang putih. Sama yang biru. Yang hidroponik. Nah, Yang mana? Hidroponik. Oh, ada lagi. ya, ada. Enggak, yang mana? Sistem hidroponik jadi lahan pekarangan Oh, bisa iya. pakai ke atas. Jadi Lahan kalau apa, Pak? Kalau hidroponik. Lahan apa? Jadi kalau lahan Bentar dulu, sempit, lahan apa? pekarangan. Pekarangan. Iya. Pekarangan. Lahan sempit ini bisa beberapa macam. Bapak seneng lahan sempit, seneng lahan luas? Yang sempit, Pak. Oh, iya. Yang sempit. Kalau luas. Tanam, kita menanam, tanam pohon kehidupan, kita tanam masa depan. Tanam, kita menanam, apa yang kita tanam, yang mesti kita siram. Tanam pohon kehidupan, sirami dengan sayang. Tanam masa depan, benalu kita bersihkan. Setuju? Biarkan anak cucu kita belajar di bawah pohon. Biarkan anak cucu kita bermain di bawah pohon. Jangan biarkan mereka ditelan hama kehidupan. Tanam, siram, tanam. Yo! Tanam, siram, tanam. Tanam, siram, tanam. Tanam, siram, tanam. Kita menanam, tanam pohon kehidupan, kita tanam masa depan. Tanam, kita menanam, apa yang kita tanam, yang mesti kita siram. Tanam pohon kehidupan, sirami dengan sayang. Tanam masa depan, benalu kita bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk aja. Pada hari ini kita berbahagia karena ada harapan tentang perkembangan pertanian Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Ada lembaga baru yang sudah hari ini berulang tahun, 1 tahun, namanya BSIP, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Terima kasih dan semoga terus memberikan karya-karya terbaik bagi bangsa. Seluruh pegawai dan karyawannya, pasti harapan karyawan itu cuma satu, setiap bulan bebas dari penyakit stroke.
yaitu terima gaji dan tunjangan tinggal seterusnya. Karena pegawai negeri itu termasuk ASN itu 7 keajaiban dunia. Di mana keajaibannya? Walau pertama kerjanya di BSIP, tapi SK-nya di BRI. Itu kan ajaib. Kamu kerja di mana? Kementerian Pertanian, tapi SK-nya ditempatkan di BNI. Saya nggak ngerti antara SK sama tempat kerja beda. Indonesia ini negeri aneh. Kenapa negeri aneh? Dikelolanya sendiri-sendiri. Pusat punya kebijakan, provinsi punya kebijakan, kabupaten punya kebijakan, kota punya kebijakan, dan tidak terintegrasi. Jadi kalau negeri yang tidak bertauhid itu Indonesia. Tidak la ilaha illallah, tidak dia bercabang. Dalam ilmu tauhid itu agak musyrik. Musyrik itu apa? Bercabang, Pak. Tidak satu tujuan. Padahal orang ngomong Pancasila. Kenapa? Salah tata kelola. Saya kalau dulu rapat di Komisi 4, selalu saya ngomong pertama begini deh. Kalau ngomong tentang Indonesia, kita mulai dari tata ruang. Negara ini akan dimulai pembangunan dari tata ruangnya dulu. Tata ruang, mari kita rubah undang-undangnya. Basisnya jangan kabupaten kota, basisnya per pulau. Kenapa harus basisnya per pulau? Karena semuanya terintegrasi. Kalau Kabupaten Bandung Barat beda dengan tata ruangnya dengan Kota Bandung, Kota Bandung beda dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten beda dengan Kabupaten Garut, semuanya terintegrasi. Nanti bisa bikin begini, hulu sungai menjadi daerah industri. Karena hulu sungai dari daerah industri, terjadilah banjir. Sedangkan banjir itu tidak mengenal KTP. Gundul di Gunung Wayang, banjir di Karawang. Kan kita tidak terintegrasi. Nah, harusnya per pulau, satu pulau Jawa itu satu tata ruang. Ngomongnya Jawa Barat, tapi kan Cirebon sama Tegal batasan, sungainya sama. Ini dulu, kalau sudah dibangun tata ruangnya, maka tata ruang itu basic ilmu yang pasti. Dia kategorinya ilmu alam menurut saya. Karena apa? Karena hukumnya adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kalau gunung gundul, maka di lembah akan banjir. Dalam ilmu Sunda itu dikenal dengan tritangtu dibuang. Bahasanya begini, gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawah. 3 prinsip dasar. Karena gunung kudu awean, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan, maka Sunda itu mengenal alam parahyangan. Alam parahyangan itu alam langitan, alam pegunungan. Karena alam pegunungan itu alam pertapaan, alam kesunyian, bukan alam kebisingan. Kenapa alam pertapaan, alam kesunyian, alam kebisingan? Karena di situ adalah disimpan cikal bakal kehidupan, mata air, energi yang murni. Maka itu kategorinya kalau dalam lemari es itu freezer. Nah, dari freezernya ini nanti akan melahirkan hawa murni, energi. Maka begini, ini kalau ngomong tata ruang, bagi mereka yang nonton wayang, disangkanya ini ilmu, disangkanya ini hanya kalimat ucapan dalam yang tanpa makna. Padahal itu adalah ilmu tata ruang lingkungan yang tidak dipelajari dalam sistem pendidikan di Indonesia. Apa itu? Dalam itu ngomongin begini, kalau dia nyabut gunungan. Nah, kenapa dalam nyabut gunungan itu dimulainya perang? Kalau gunung ada, maka Semar bertapa di wayang itu. Maka tidak ada peristiwa keributan, peperangan Bratayuda, tidak ada tuh Rahwana, Rutja Sinta, tidak ada. Di alam kedamaian, di mana mulai perang ketika gunung dicabut? Di mana konflik agraria akan terjadi manakala gunung diambil alih, diswastanisasi, gunung dijadikan alat produksi, maka di situ akan konflik. Maka air akan mengering, maka di situ akan konflik. Maka di situ orang dalam ilmu geostrategi dunia, orang berebut sumber daya.
Dalam perang dunia ini, geostrategi ini adalah geostrategi global itu adalah orang negara-negara barat mencari sumber-sumber kehidupan yang tersimpan di gunung, emas, bauksit, nikel. Dalam ilmu wayang Jawa dan wayang Sunda, nanti lain ke penelitian, maka ada kalimat begini: "Kurang tenden di handelem gieun gesam samberen, can urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun, paranti copot bawaeun, dituruban kumandepun di wadahan pucuk pemanit astadina, dibuka gunung ngaliwat, anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancinga serasana, putra putu 3.000 begawan sawidati manu hayang dilalakonkeun." Apa artinya? Hei, para pemimpin bangsa, simpanlah kekayaan alammu di balik-balik gunung. Jangan pernah engkau bukakan pada siapapun, karena itu mesti engkau jaga dengan baik. Karena kau tidak perlu menggali emasnya, kau tidak perlu menggali nikelnya, kau tidak perlu menggali bauksitnya. Kau cukup menikmati aliran airnya yang akan membentuk 799 sungai dan 1099 bendungan, yang itu akan melahirkan kemakmuran kepada rakyat itu tanpa melakukan eksploitasi. Jelas. Dan saya sampai hari ini belum pernah menemukan kemakmuran akibat penambangan. Yang makmur hanya penambangnya, tapi rakyat di sekitarnya rata-rata mengalami penderitaan. Silakan, Karisa. Jangan ngomongin baterainya habis. Ini ciri khas orang Indonesia. Itu kalau kerja nggak pernah diperiksa dulu. Kalau pasang mic nggak pernah diperiksa baterainya. Mesti diurut ke 7 panggung, pasang itu bercanpai macam ini. Orang Indonesia itu begitu, nunggu kematian dulu. Nggak pernah dibuat rencananya. Dan saya tidak mau ngomong takdir, nggak bisa. Karena perencanaannya buruk, maka takdirnya akan buruk. Nah, kenapa begitu? Bapak dicek deh. Di sekitar penambangan batu, makmur nggak rakyatnya? Di sekitar penambangan pasir, makmur nggak rakyatnya? Nggak ada. Yang muncul apa? Konflik lingkungan, premanisme. Bapak kalau ngomong penambangan itu budaknya preman. Dari mulai gali ada premannya, mobil lewat ada premannya, parkir ada premannya, berbaris, itu melainkan orang-orang yang memberikan nafkah pada keluarganya dengan uang panas dan tidak bermakna, beda dengan petani. Akhirnya tidak berkah. Dan orang yang menikmati uangnya pun yang kaya karena penambangan, hidupnya susah, Pak. Kenapa? Gelisah. Gelisahnya gimana? Seperti hidupnya tidak ada kedamaian, nggak tenang. Akan banyak duit tapi nggak bisa tidur nyenyak. Tidurnya pakai obat tidur. Terus dilebarkan kekuasaannya. Kalau sekarang sudah melebar pada kekuasaan politik karena duitnya banyak, terus saja. Saya melihat kok tidak ada kedamaian. Eleku Mang Ado. Mang Ado ini pengamen di bawah jembatan Pasopati. Istrinya jualan kopi, Mang Adonya ngamen. Dapat duit 30.000, nyaman. Mang Adonya dimarahin sama istrinya karena telat transfer buat anak dari istri pertamanya. Istri keduanya marah karena suaminya telat transfer ke anak istri pertamanya. Ternyata yang lulusan SMP kelas 2 dropout mengalahkan sarjana. Yang saya tahu terbalik, dia memarahin suaminya karena banyak transfer ke anak dari istri pertamanya. Ini terbalik. Itulah itu. Nah, kenapa saya ngomong begitu? Karena dalam sistem ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, puncak dari pembangunan itu kebahagiaan, Pak. Loh, banyak duit ngapain juga kalau tidak bahagia? Banyak duit ngapain juga kalau banyak penyakit? Banyak duit ngapain juga? Ibu banyak duit, kadar gula 400, bahagianya? Istri cantik, kadar gulanya 400, bahagia enggak? Enggak, pengen bangun aja susah. Nah, ini kan harusnya dari sini. Kenapa ngomong dari sini? Karena kalau sudah tata ruangnya baik, maka nanti dibikinlah tata bangunan.
Kalau sudah tata gunanya baik, maka nanti ada lahir landscape pembangunan yang sesuai dengan peruntukan lahan. Setelah itu didesain bangunannya menjadi bangunan yang didasarkan pada karakter lingkungan. Maka lahirlah pembangunan berkarakter. Kalau di daerah dingin seperti bangunan-bangunan di Lembang, pembangunannya harus seperti apa? Itu nanti kantor pemerintah kabupaten, provinsi, pusat harus sama. Desain arsitekturnya kenapa? Karena ada di Indonesia pada wilayah udaranya 19 derajat Celcius, ketinggian dari gunungnya berapa, kemiringan tanahnya berapa. Dari situ akan lahir landscape arsitektur yang memadai. Siapa yang sudah memberikan contoh itu? Belanda. Makanya bangunan-bangunan Belanda tertata dengan baik. Sama. Coba bangunan Indonesia, bangunan Pemprov dengan Pemkab beda, dengan pusat beda, di tempat yang sama. Nah, kemudian negara kesatuan Republik Indonesia, Arisia Iroh di mana kesatuanana? Karena basic pembangunan kita bukan berbasis alam, bukan berbasis Tuhan, semuanya berbasis nomenklatur, tidak terintegrasi. Ini negeri pasapan negaranya sama, agamanya hampir mayoritas sama, kok tidak berwujud dalam wujud teknis yang memadai. Ini otokritik yang ke depan harus dibenahi. Siapa yang bisa mewujudkan ini sampai sekarang? Cuman Bali dan Jogja. Bagaimana alam terjaga? Gitu kan kamu pertanyaan. Kalau sudah landscape-nya dijaga, tata ruangnya diatur, kan, nanti itu akan tercipta. Bangunannya tertata, kelok jalannya teratur, drainasenya tertata, maka lahirlah landscape pertanian yang indah. Kalau sudah lahir landscape pertanian yang indah, kawasan pesawahan, kawasan perkebunan, kawasan hortikultura, apa? Lahirlah estetika. Harusnya kantor dinas pertanian itu jangan di kota. Kantor dinas pertanian itu di tengah sawah. Baru bener. Ya gimana ke sawahnya? Kagak pernah. Dia harus ada di tengah-tengah sawah biar dia bisa melihat perkembangan, pertumbuhan, dan gak usah pakai jam kerja karena petani kagak ada apelnya. Dia menyebar. Ukurannya produksi. Berapa jumlah produksi gabah di kecamatan ini, kabupaten ini? Saya ini orang yang ingin berubah, ingin sistem penggajian itu sudah selayaknya sistem pergajiannya berbasis produksi, bukan berbasis kehadiran, karena ujungnya kebohongan. Lahirlah negara bikin tunjangan kinerja, TPP, kerjanya apa? Berbasis administrasi, buktinya selfie. Begitu saya duduk, bentar Pak, naon ieu teh? Laporan ke pimpinan. Hari ini sudah bertemu dengan Ketua Komisi 4 membicarakan masalah perkembangan peternakan. Arisia. TPP-nya cair, administrasinya bener, tapi bener nggak produksinya? Enggak. Saya pernah itu ada banjir di Bekasi. Banjir segini, saya nyebrang, saya itu orang yang paling nekat, lewat saja. Mobil saya sampai ya, sekarang nggak bisa hidup lagi satu. Mobil kredit, Range Rover, nyicil tiap bulan sampai sekarang. Mobilnya nggak pernah dipakai, tenggelam Pak. Saya perhatiin orang datang, ceklek selfie. Kamu ngapain? Buat laporan pimpinan Pak, buat TPP. Banjir itu menjadi objek selfie. Besok ada orang yang meninggal, objek selfie. Gimana negara ini? TPP, duit beak negara pegawai, selfie modalnya. Pertanggungjawaban KB, selfie, foto. Ngapain? Emang foto bisa dimakan? Saya selalu ingin, mari kita berbasis produksi. Kalau yang produksinya tinggi, tunjangannya tinggi. Produksinya rendah, tunjangannya rendah. Maka nanti orang akan berbondong-bondong menjadi ASN di level-level yang melahirkan produksi, bukan administrasi. Hanya berbasis WTP. Ngapain itu bisa dimakan?
Kalau sudah seperti itu, apa mimpi saya? Kalau sudah, basicnya hasil instrumen pertanian ini kuat, apa sih yang harus ditata lagi? Setelah landscape, bangunan-bangunan penunjang pertanian, coba bikin saung-saung itu yang indah, tempat-tempat berkumpulnya petani itu yang indah. Saya udah ngomong tuh sama menteri waktu itu. Kenapa? Gimana kita mau maju? Nah, gimana? Oh, petani itu bikin saung itu per 5 tahun sekali tutupnya. Itu baliho bekas pemilu. Betapa rendahnya kita penghargaan pada lingkungan kita, tidak memuliakan. Ibu boleh lihat sawah-sawah yang saya miliki pasti beda saungnya dan berharga mahal. Bagi saya ini adalah memuliakan sawah. Saya makan dari sini, saya mendapat kehidupan dari sini, maka saya harus memuliakan tempat ini. Itu prinsip hidup. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa dalam modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah, tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani. Entah bagaimana caranya, desalah masa depan kita. Keyakinan itu datang begitu saja karena aku tak mau celaka. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Di lumbung kita menabung, datang pajak kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Tapi tengkulak-tengkulak bergentayangan, tapi lintah darat pun bergentayangan. Buat apa punya pemerintah kalau hidup terus-terusan susah? Desa harus jadi kekuatan